Malamnya tabut tentang masalah sembahyang. Pakan tabut masalah sembahyang karena sembahyangnya kewajiban yang mula-ulang kena ada danyo. Surah semalam 5 ke mula-ulang ada danyo. Dan sembahyangnya nawata yang kamu dintai. Maka segala kita bahas tentang masalah sembahyang. Tapi kalau nilai pu makna sembahyang. Maka makna sembahyang na dua. Na makna sembahyang bak logat dan na makna sembahyang bak syarak. Tak pegah le makna sembahyang bak logat, yaitu makna sembahyang bak logat doa dengan kebajikan. Doa dengan yang god-god. Makanya adalah makna sembahyang bak logat. Mana apabila tak cok maknanya tak terapkan dalam kehidupan yang sehari-hari kau kira hana kira man. Karena batasan syarak adanya yang payah terbubut makna sembahyang bak syarak kan makna sembahyang bak logat. Walaupun aliran-aliran bajamunnya yang disembahyang lewatnya dengan sembahyang bak logat. Saya teruk watai sembahyang hidung si di doa ipik mata. Ngati yang kalu yang kena aliran. Dipegah drai katruk buat tingkatan hakikat. Ya, hakikat kan. Dibang katruk tingkatan hakikat gadah syariat. Kan mandung kan. Maka Rasulullah menjelaskan al hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat hampa. Menasilam wa syariatu bila hakikatin batilah. Hakikatnya syariatan maka juga batal. Yang dua-duanya kon. Yang betul adalah syariat benar, hakikat benar adanya. Kan? Maka wajib murno adalah lebar ilmu dalam dunia. Yang pertama buta murno adanya ilmu tauhid ilai. Kuputa murno ilmu tauhid. Karena itu tak peusah yang tak sembah lidahnya itu zat Allah. Maka zat Allah yang zat yang hansaban dengan manusia dalam dunianya. Dalam segala hal Tuhan hanhi manusia. Maka diceritakan dalam kitab Aqidatun Najin, yaitu nasabah cerita dalam kitab Aqidatun Najin, nasidra ulama yang arif billah, yaitu ulama Abu Ishaq As-Sadiq. Le Abu Ishaqnya pernah gemengan dengan pertuhdra ulama sufi. Ulama sufi ulama kuramat, ulama yang kerak tasawuf. Kemudian geajukan pebah pertanyaan bak ulama sufinya, pebah pertanyaan bak pertuhdra ulama sufinya. Musidra hanji gejawab. Pebah pertanyaan getayang bak pertuhdra ulama sufi, musidra hanji gejawab. Kemudian ketika mampu gejawab le ulama sufinya, le pertuhdra ulama sufinya, Abu Ishaq merasa duka cita. Gua rumah ge malam gekli bro imata karena ingin rasa tepu kok yang tentang masalah yang cukup luar biasa. Sehingga dalam keadaan duka cita ge le Abu Ishaq, maka lam ihnya melumpa dengan Rasulullah. Merumpak dengan Nabi. Dalam melumpa Rasulullah netegur, wahai Abu Ishaq, maka le kata gundah hat, lun kalau yang kata susah hat, gundah hat. Bukan masalah. Ya. Maka menceritakan menceritakan oleh Abu Ishaq, wahai Rasulullah, lun pernah lumengan dengan pertuhdra ulama sufi. Lun tanyang ba urunyan pebah pertanyaan musidra han mampu jawab. Kajaba Rasulullah aci tanyang balung, aci tanyang baklung. Maka ada tanyang tu le Abu Ishaq ba Rasulullah. Ya Rasulullah, pertanyaan pertama ya kalau tanyang kiban hakikat tauhid yang sebenarnya tauhid atau batasan tauhid Kemudian pertanyaan nomor 2 batasan akal manusia dalam belajar ilmu tauhid. Kemudian yang lain batasan tasawuf. Kemudian pertanyaan yang nomor 4 batasan fakir, kiban orang yang gasil dalam dunianya. Kiban manusia gasil dalam dunianya. Ya, maka Rasulullah menjawab. Yang pertama menjawab yaitu pertanyaan yang nomor 1 yaitu batasan tauhid. Kiban sebenarnya tauhid, kiban sebenarnya ilmu tauhid. Maka menjawab dari Rasulullah, nakuh
Tauhid yang sebenar-benarnya tauhid adalah ketika atedanya dihayal tentang zat Allah, maka ada yang kangkan tentang zat Allahnya, maka Allah sebalik daripada yang tahayal lidahnya. Nian adalah batasan yang sebenar-benarnya ilmu tauhid. Itu ketika tahayal tentang Tuhan, maka ada ke Tuhan yang kangkan, ada Tuhan mujara, ada Tuhan megaki, ada Tuhan muna-muna membentuk, maka tauhid yang sebenarnya adalah kan laginya Tuhan sebalik daripada hayalan manusia. Jawaban yang pertama. Kemudian soalan nomor 2, yaitu batasan akal dalam belajar ilmu tauhid. Yaitu batasan akal dalam belajar ilmu tauhid adalah tafakkaru fi nikmatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikir le kata daripada Rasulullah bak nikmat Allah mentang. Baik kau semikir bak zat Tuhan. Sungguhnya haid dirumpak di pikiran tentang zat Tuhan. Maka makna ilmu tauhid adalah belajar tentang sifat Tuhan. Sifat Allah. Turi Tuhan dengan turi sifat 20 yang wajib Allah. Turi Tuhan dengan turi 20 buah sifat yang mustahil yang hanya hidup bak Tuhan. Lagi yang 20 buah yang wajib, 20 buah yang mustahil, yang wajibnya bak Allah Taala. Wujud sampai kalam. Yang mustahil sesuatu sifat yang hana layak bak Allah. Nyan batasan murno ilmu tauhid. Kemudian jawaban yang nomor le, soalan nomor le, yaitu kiban batasan tasawuf. Maka menjawab Rasulullah, batasan ilmu tasawuf adalah yaitu tinggal perdawaan, tinggal dawa-dawi, dan menyembunyikan segala rahasia-rahasia ilmu. Ya, maka orang yang kagecok jalan tasawuf hana dawali, orang yang kah geduk berzikir kepada Allah, latih Allah, 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 kayak kudin kah dengan kau zikir latih Allah, Allah. Peng-peng. Nah, kaganggap juga lah takdir Tuhan uranyo kalangan kenang duga kah? Nya adalah batasan tasawuf adalah ketika hanali tam dawa-dawi dengan manusia. Orang penuh diam, latih berserta zikir kepada Allah dan menyembunyikan segala rahasia-rahasia kah? Nyamban batasan tasawuf kah? Kemudian soalan yang nomor put yaitu tentang hakikat gasin kiban tah urang gasin yang dunianya adalah tanyo dalam dunianya tidak memiliki dan tiada dimiliki, hana tak miliki dan kan dimiliki. Tanyonyo hana dimiliki le gop kan milik tanyo. Maksudnya harta apa ada miliki hartanya secara sebenarnya adalah hartanya kan milik tanyo, cuma titipan Allah yang gede bak tanyo. Urinang tanyo dari mudreh dari kan. Makanya adalah titipan Allah sehingga gerheng bau diplung juhana toholi kan ditinggalkan. Nyan adalah siang gasin, hakikat gasin yang tanyo adalah tanyo tiada dimiliki dan tak memiliki. Hana sapuna tanyo. Ban bandum adalah milik Allah. Lagi kan? Kali tanyo nyan be tatupu sampai truk genan. Ketika kada tepu sampai truk genan lidanyo na harta bacut han sombong dengan harta kah? Titipan Tuhan yan. Siat BO gerheng bau dari Tuhan ngabih mendum kah? Le urang kaya-kaya adum yang karena sombong dengan kekayaan konyan maka dicop pulang oleh Tuhan. Ya, maka sifat sombong nyan adalah sifat yang hana layak di hidup manusia. Ya. Kemudian kembali kepada tema pengajian, makna sembahyang bak syarak yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bitakbiri muhtatimatun bitaslim. Makna sembahyang bak syarak yaitu parimpanimbah perkataan dan parimpanimbah perbuatan yang kamu tinte yang tamula perkataannya dan perbuatannya dengan takbiratul ihram dan tasdahi dengan salim. Nyan makna sembahyang but dan tutu yang kamu tinte yang tamula dengan tekebi dan takhiri dengan salim.
Yang mana sembahyang ini yo. Maka untuk sembahyangnya perlu kepada ilmu. Tiban cara takbiratul ihram yang betul. Dah rukun-rukun sembahyang man leblah bohnya bertupu bertatudin ke bagi. Rukun leblah ke bagi le. Tatah le na rukun fi'li. Pemana rukun fi'li yang ke rukun perbuatan yang diperbuat oleh anggota lahir dan nyaw. Tatah rukun fi'li na 7 boh. Yang pertama dang berdiri betul. Dang betul, berdiri betul. Yang kedua tak rukuk. Yang kelima tak iktidal. Yang keempat tak sujud lam. Dan kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam tak sujud lam. Yang ketujuh duduk tahyid akhir. Yang 7 buah rukun yang wajib tak berpulang sembahyang. 7 buah rukun fi'li. Ya, rukun fi'li pemana fi'li perbuatan. Sedangkan rukun qauli yaitu pun tak baca takbiratul ihram Allahu akbar. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca tahyid. Yang keempat selawat atas Nabi. Yang kelima salim. 5 tambah 7 karena 12. Rukun qalbi sabuh yaitu niat. Nit. Watet takbiratul ihram Allahu akbar. Benaidan kasat, ta'arat dan ta'yin. Nyal heblah boh rukun sembahyang. Inan perlegure danyo. Maka babil heblah boh tersebut. Maka yang kenyan yang kepunan rukun-rukun heblah. Urung yang kapupu rukun heblah. Urung yang ka sembahyang. Bang Godin.